Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Heriadi, guru pendidikan agama Islam di SDN Ciputri, Kolom Istiqoroh Kesehatan Terhidup Kabupaten Bandung. Saya merupakan mahasiswa PPD dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2025 di LPTK UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Serang. Hari ini saya akan mempresentasikan kegiatan belajar di kelas 5 dengan materi ibadah haji dengan metode PBL, Problem Based Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, yes. Baik, hari ini kita akan memasuki mata pelajaran PABP. Namun sebelum kita melanjutkan materi pendidikan agama Islam, terlebih dahulu silakan untuk memulai pelajaran ini diawali dengan membaca doa. Silakan dipimpin oleh salah satu dari kalian. Are you ready for study? Ready! Before we study, let's pray together. Begin Al-Fatihah. Kita lanjutkan dengan pembacaan surat-surat pendek dimulai dari surah An-Nas sampai dengan surah An-Nasr. Kita sama-sama dimulai dari istiadah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baik, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sebelum kita melanjutkan pada pembelajaran, terlebih dahulu Bapak akan mengecek kehadiran siswa. Ya. Coba lihat temannya yang hari ini tidak masuk sekolah. Coba siapa yang tidak masuk hari ini? Siapa? Hafiz. Hafiz kenapa tidak masuk? Kurang tahu. Terus siapa lagi yang tidak masuk? Cinta. Kenapa Cinta? Syahid. Terus siapa lagi yang tidak masuk hari ini? Haibatul. Nah, mudah-mudahan ya teman kalian yang hari ini tidak masuk sekolah karena sakit, mudah-mudahan lekas disembuhkan. Dan yang tidak hadir mudah-mudahan minggu depan bisa ikut hadir dalam mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam. Baik, anak-anak sekalian, sebelumnya biar semangat, mari kita tepuk semangat. Terima kasih. Nah, di sini di depan ya
ada kesepakatan kelas yang seperti biasa ya, sebelum pembelajaran pendidikan agama Islam kita sepakati kesepakatan kelas ini. Yang pertama yaitu menjaga kebersihan ya, karena kebersihan adalah merupakan sebagian daripada iman, maka kita harus bisa menjaga kebersihan, minimalnya kebersihan kelas dengan cara piket ya. Piket ini adalah salah satu dengan upaya kita menjaga kebersihan. Agar kita tambah semangat lagi, mari kita sama-sama menyanyikan lagu nasional. Salah satu lagu nasional itu adalah lagu Garuda Pancasila. Silahkan semuanya berdiri. Siap ya? 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita akan masuki pelajaran PAI ya. Namun sebelumnya Bapak akan mengulang pelajaran yang telah kita ajarkan, yang telah Bapak ajarkan minggu lalu. Minggu lalu kita telah belajar atau mempelajari tentang rukun Islam. Ada berapa rukun Islam? 5. 1 apa? 2, 3, 4, 5. Yang kelima adalah menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Nah, berkaitan dengan materi hari ini, yaitu adalah materinya tentang ibadah haji. Nah, dengan harapan ya siswa-siswi semua setelah mempelajari materi haji ini, pertama diharapkan yang pertama meyakini ketentuan pelaksanaan ibadah haji dengan benar. Kemudian yang kedua, membiasakan perilaku terpuji sebagai bukti mengimani ibadah haji dengan benar. 3, menjelaskan ketentuan pelaksanaan ibadah haji dengan benar. 4, menemukan hikmah pelaksanaan ibadah haji dengan benar. Yang kelima, mempraktikkan manasik haji sesuai dengan ketentuan dengan benar. Nah, sebelumnya Bapak ingin tanya, apakah kalian pernah melihat ya tetangga kalian, saudara kalian, atau bahkan keluarga kalian yang berangkat ibadah haji? Pernah tidak? Siapa yang keluarganya berangkat ibadah haji? Siapa yang berangkat ibadah haji? Orang tua. Bagaimana? Siapa? Wah, bagaimana perasaannya melihat keluarga berangkat ibadah haji? Senang. Senangnya karena kenapa? Senangnya karena mau dapat oleh-oleh. Ya. Jadi mungkin ada tetangga kalian, saudara kalian yang pernah ya melaksanakan ibadah haji. Tentunya kita semua, kalian apakah ingin ya seperti mereka berangkat ibadah haji? Ingin ya. Kita doakan mudah-mudahan kita semua yang ada di sini yang diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Yang mana ibadah haji ini adalah salah satu rukun Islam yang kelima. Mudah-mudahan kita semua bisa berangkat ibadah haji. Nah, anak-anakku sekalian, silahkan nanti ya di layar ini Bapak tampilkan yang namanya video pembelajaran. Nanti silahkan diamati, disimak, dimengerti dan dipahami.
warzuqni fahman. Amin. Baik, dari tayangan pembelajaran tadi, bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan atau paham? Ada yang ingin ditanyakan? Nah, baik, Bapak ingin sedikit menjelaskan. Ya, haji berasal dari bahasa Arab. Hajja yahujju, hajja yang artinya bermaksud mengunjungi, artinya mengunjungi Ka'bah Baitullah untuk melaksanakan rangkaian-rangkaian ibadah haji. Ya. Kemudian hukum ibadah haji, hukumnya apa? Ibadah haji hukumnya apa? Wajib. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Imran, ya, surat ketiga ayat 97, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya. Dan merupakan kewajiban manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Bagi siapa? Bagi yang mampu untuk melaksanakannya. Wa makafar fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang kufur, yang mengingkari atas ibadah haji, maka sesungguhnya karunia Allah amatlah besar. Ya. Nah, kemudian ada berapa rukun ibadah haji? Siapa yang tahu? Rukun ibadah haji, sebutkan. Ihram. Iya, bagus. Tepuk tangan. Ya, tadi dari tayangan tadi Bapak yang bertanya, ya. Nah, rukun ibadah haji itu ada 6. Yang pertama adalah ihram. Ihram itu artinya berpakaian putih-putih. Kemudian wukuf di padang Arafah, berdiam diri ya di padang Arafah pada tanggal 9 Jul. Untuk apa? Untuk bermuhasabah diri, ya, berintrospeksi diri, mengingat dosa-dosa yang telah dilakukan, kemudian juga meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Semoga ibadah hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah wukuf di padang Arafah, yang berikutnya apa? Tawaf ifadah. Yang dimaksud dengan tawaf apa? Ada yang tahu tawaf? Tawaf itu artinya mengelilingi Ka'bah Baitullah, ya, dimulai dari Hajar Aswad sebelah kiri. Jadi tangannya berada di sebelah kiri dengan mengucapkan talbiyah. Bagaimana bacaan talbiyah? Ada yang tahu? Ya. Baik, Bapak sedikit di sini mau menayangkan lagu, ya. Silakan nanti diikuti oleh semuanya. Coba semuanya berdiri, biar semuanya semangat, ya. Yuk sama-sama dinyanyikan nih. Baik, anak-anakku, bagaimana dengan materi yang telah ditayangkan tadi? Mengerti atau tidak? Mengerti. Baik, ada permasalahan.
yang harus kita pecahkan. Bapak, bagaimana kalau misalkan ya ada seseorang yang dia secara finansial, ya secara materi, ya cukup punya uang banyak, tetapi tidak mau berangkat ibadah haji. Bagaimana itu hukumnya? Ada yang bisa menjawab? Punya uang, banyak harta, tetapi tidak mau berangkat ibadah haji. Ada yang bisa menjawab? Hukumnya apa itu? Nah, untuk menjawab itu semua, Bapak memberikan kalian tugas LKPD Lembar Kerja Peserta Didik. Nanti tugas kalian sesuai dengan instruksi Bapak minggu lalu, kita dibuat yang namanya 4 kelompok. Ya, ada kelompok A, B, mana C? C mana? C dan D. Nah, masing-masing kelompok silahkan ya untuk mencari materi-materi yang telah Bapak tugaskan. Kelompok A mencari materi tentang pengertian ibadah haji. Kelompok B mencari materi tentang dalil nakli disyariatkannya ibadah haji. Kelompok B mencari materi tentang syarat wajib haji. Kelompok D mencari materi tentang rukun haji. Ya, Bapak lanjutkan dulu ya. Silahkan untuk masing-masing kelompok dibuka bukunya, dicari materi-materi tadi yang telah Bapak tugaskan. Kelompok A materinya yaitu tentang pengertian ibadah haji. Kelompok B tentang dalil disyariatkannya ibadah haji. Kelompok C materinya tentang apa? Tentang syarat wajib haji. Kelompok D tentang rukun haji. Silakan dikerjakan. Silakan berdiskusi karena ini adalah tugas kelompok. Silakan masing-masing untuk mencari informasi dari buku. Nanti di belakang kertasnya diberikan kelompok A dengan materi misalkan tentang pengertian ibadah haji dengan ketua kelompok siapa, kemudian anggotanya siapa ditulis. Nanti masing-masing kelompok yang ditugaskan untuk bisa mempresentasikan hasil tugasnya di depan. Dari informasi atau hal yang ingin ditanyakan terkait dengan materi yang belum ada di kelompok A di bawah. So, keluarga sih yang sama siapa? 2 orang. Nanti pindah lagi. Ya. Begitu pula kelompok ini silakan. Ya, berpindah ke sini ke kelompok C. Kelompok C pindah ke sini untuk bertukar informasi, ya, bertanya terkait dengan materi yang dibutuhkan untuk kelompok C. Begitu pula sebaliknya, sok. Boleh satu orang nggak apa-apa. Ya, satu orang bisa pindah, cari informasi. Ya. Baik, sebelumnya kita SPP dulu ya. SPP, semuanya berdiri. Sebelum presentasi kita SPP dulu, biar kalian fokus. Nah, SPP ini gunanya untuk melatih konsentrasi kalian, untuk melatih otak kiri dengan otak kalian supaya kalian fokus, ya, fokus terhadap materi yang akan dan disampaikan. Coba semuanya lihat ke Bapak. Marina menarik di atas menara. Coba ulangi. Marina menarik di atas menara. Menara
Marina, menari, menara, Marina, menari, Marina, menari, di atas, menara, menara, menari, Marina, 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 menara, menari. Nah, terima kasih Ustaz. Baik anak-anakku sekalian, anak-anak yang hebat, silakan untuk masing-masing kelompok ya, sesuai dengan instruksi Bapak, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil tugasnya. Ya, kelompok A tentang pengertian wilayah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan pengajian tentang ibadah haji yang akan dibawakan oleh saudara B dan saudara Reja. Kepada kami persilakan. Pengertian haji. Kata haji berasal dari bahasa Arab, yaitu haja yaitu haja, yang berarti bersada yang ini bermaksud atau berkunjung jadi melaksanakan ibadah haji, berarti datang menziarahi Ka'bah dan melakukan serangkaian ibadah sesuai ketentuannya. Setiap umat Islam memimpikan bisa menyempurnakan keislamannya dengan melaksanakan ibadah haji. Tentunya kalian juga kan. Dalam pelaksanaan ibadah haji membutuhkan fisik yang kuat, mental, keimanan yang kokoh, dan akal yang kukuh. Baik, berikutnya ya, dari hasil presentasi yang teman kalian sampaikan diutarakan di depan, kira-kira ada pertanyaan atau tidak? Siapa? Ada yang ingin bertanya? Ya, nanti dulu sebentar. Kelompok berapa? Apa perbedaan haji dan umroh? Kira-kira ada yang mau membantu Bapak? Ada yang bisa menjawabnya? Silahkan. Perbedaan haji dan umroh. Kami dari kelompok B akan menjawab pertanyaan dari kelompok B. Kalau haji dilaksanakan pada bulan haji saja, kalau umroh boleh dilaksanakan pada kapan saja. Ya. Terima kasih, betul jawabannya ya. Jadi perbedaan antara haji dan umroh, kalau haji dilakukannya hanya pada bulan-bulan tertentu, yaitu pada bulan haji pada tanggal 9 Dzulhijjah. Sedangkan umroh ibadah yang dilakukan boleh kapan saja, ya boleh di bulan apa saja. Jadi perbedaan itu ya antara haji dan umroh. Terima kasih. Baik anak-anakku sekalian, anak-anak yang soleh, dari materi yang telah Bapak sampaikan dan materi yang telah ditayangkan melalui video tadi, kemudian juga PowerPoint, ya semuanya bagaimana, paham atau tidak? Mengerti ya? Ya, baik. Untuk kesimpulan bahwa kita hari ini telah mempelajari mulai daripada pengertian haji, bahwa haji berasal dari bahasa Arab, ya hajja yahuju, ya hajja artinya qasoda, ya mengajak mengunjungi Ka'bah Baitullah untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji. Kemudian juga dalil nakli, ya dalil naklinya mana? Terdapat di dalam Quran surat Al-Imran ayat berapa? 97. Ya, surat ketiga ayat 97. Bagaimana bunyinya? Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya. Kemudian hukumnya apa ibadah haji? Wajib. Wajib bagi siapa? Bagi orang yang mampu melaksanakannya. Mampu dalam artian mampu untuk berangkat punya ongkosnya dan mampu untuk memberikan bekal
keluarga yang ditinggalkannya di rumah atau di negaranya. Yang berikutnya, mampu di sini bukan hanya mampu ekonomi saja, melainkan juga mampu secara fisik. Karena ibadah haji ini adalah ibadah yang memerlukan stamina, ya, yang sehat, yang kuat. Ya. Nah, boleh mengerti? Nah, untuk sebagai kesimpulan akhir, silakan Bapak memberikan tugas coba kepada siapa namanya ini? Keluarga Inayah untuk menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waliul Inayah akan menyimpulkan materi berikut. Haji adalah ibadah yang wajib bagi setiap muslim yang mampu secara fisik dan keuangan dengan mengunjungi Baitullah di Mekah untuk melakukan serangkaian ritual ibadah tertentu pada waktu tertentu, yaitu bulan Zulhijjah. Haji secara bahasa berarti menyengaja atau menuju ke suatu tempat tertentu dengan tujuan tertentu. Secara istilah, haji adalah ibadah yang dilakukan dengan mengunjungi Baitullah di Mekah untuk melaksanakan rangkaian ritual ibadah haji yang telah ditentukan. Dalil disyariatkannya haji tertera dalam surat Al-Imran ayat 97 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Artinya, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak membutuhkan sesuatu dari semesta alam. Quran Surat Al-Imran Surat ketiga ayat 97. Rukun haji adalah tindakan-tindakan yang wajib dilakukan dalam pelaksanaan haji. Rukun haji yaitu ihram, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i, tahalul, dan tertib. Syarat wajib haji adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi agar ibadah haji menjadi sah. Syarat wajib haji yaitu Islam, balik, berakal, merdeka, dan bisa atau mampu. Mampu di sini yaitu mampu secara fisik dan keuangan. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya terkait dengan materi ini dan video pembelajaran hari ini, nanti insya Allah Bapak akan kirimkan ke grup WA. Ya. Kemudian untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan, ya, mudah-mudahan kita semua diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menunaikan salah satu rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Baiklah, untuk materi hari ini kita cukupkan, pembelajaran hari ini kita cukupkan. Marilah kita sama-sama menutup pembelajaran hari ini dengan ucapan ayat Alhamdulillah.